Malam lagi nih. Malam lagi. Di Belum mana puasa. iya belum puasa lagi nih. Kenapa kita malam? Karena belum puasa. Kalau misalnya siang takutnya mokel. Oke, langsung aja gue buka ya. Oke. Balik lagi ke Sulkasi. Bokap yang nggak biasa dungkap. Mana ini? Waduh. Oke, sekarang kita bahas Bahas apa yang dibahas? kota yang tenggelam. Uh. Lu pernah lihat gak lu pasti di FYP lu atau di Instagram? Gua taunya Atlantis, Rip. Oh ya, Atlantis juga tuh. Atlantis tuh. Film Itu- ada filmnya soalnya. Iya. Itu Ya, juga ada jadi filmnya cerita legend. Legendary. Legendary. Ada berapa, Rip? Ada 5 kota aja, nggak usah banyak-banyak. 5 ya. 5 kota. Oke. Yang pertama apa tuh, Rip? Yang pertama namanya Tonis Heraklion. Nah, ini lokasinya strategis. Di delta Sungai Nil dekat Teluk Abukir, pantai laut Mediterania di Mesir. Mesir ya. Sebelumnya sebelum berdirinya Alexandria, Hmm. kota Alexandria, kota ini merupakan pelabuhan utama Mesir Oke. untuk perdagangan internasional Internasional. dengan khususnya dengan Yunani. Jadi ada Mesir ada Yunani. Anani. Ya, Oke. oke. Jadi semua kapal yang masuk ke Mesir wajib berhenti di sini untuk pemeriksaan dan bayar pajak. Nah, Berarti kayak bicuka ya? ya kurang lebih Iya, bicuka. ada pemberhentian ya. Pemberhentian. Nah, nama Tonis ini adalah nama Mesir kuno. Sedangkan Heraklion adalah nama Yunani yang dikaitkan dengan legenda bahwa Hercules atau Heraklius. Tahu kan Hercules? Tahu. Ada filmnya tuh dulu. Ada game juga di PS1. Oke, terus Pernah singgah di situ. Jadi ngapain ya? namanya Tonis Heraklius. Ya itu tadi. Jadi Berdagang, Pedagang ya? Bukan preman ya berarti ya? preman. Soalnya kan Dia yang- jagoan ya. Oh, yang Dia kuat kan jago. yang berkuasa biasanya kan gitu. Nah, Terus ini adalah kota. Ini menunjukkan bahwa kota tersebut adalah titik temu budaya Mesir dan budaya Yunani, terutama sebelum masa Alexander Agung. Nah, kenapa kotanya bisa tenggelam? karena Karena likuefaksi tanah. Tahu nggak likuefaksi tanah? apa tuh? Kalau nggak salah nih ya, ini tanahnya jadi isinya pasir. Oke. Jadi nggak kuat gitu. Fondasinya nggak ada ya? Iya. Mungkin nggak ada. Maksudnya banyakan pasirnya lah kurang lebih gitu. Terus ada aktivitas tektonik dan gempa bumi. Ya, kemudian naiknya permukaan laut dan penurunan tanah gitu. Oke. Lanjut. Kemudian ditemukan kembali kota ini hilang kurang lebih selama 1000 tahun dan baru ditemukan kembali pada tahun 2000-an oleh arkeolog bawah laut namanya Frank Godot dari Prancis nih. Nah, temuannya itu serem-serem kayaknya. Ada patung kolosal tinggi 5 meter, gila. Patung tingginya 5 meter. Serumah lu ini, enggak deng. Enggak. Lebih tinggi rumah lu ya. Enggak lah. 5 meter mah itu. 5 meter apa gitu. Ya, segitulah ya. Yang listrik lah kurang lebih. Ya, kali Lebih ya. dikit lagi. Kurang sedikit lagi. Nah, terus Ya kurangin apa aja. iya, Terus ya. nah, terus reruntuhan kuil Dewa Amun. Nah, ada temuan-temuannya tuh. Kemudian kapal-kapal kuno dan ribuan artefak, koin, perhiasan dan prasasti. Bentar. Oke. Nah, jadi ini adalah kota pertama yang tenggelam di Mesir. Namanya Tonis Heraklion. Kemudian ada lagi kota selain Tonis Heraklion yang kedua namanya Apa tuh? Royal. Port Royalty. Port Royal. Port Royalty. Nah, ini kota ini Ayo. Tok. ya lewat. Kota ini dijuluki dijuluki the wickedest city on earth. Pada abad 17, Port Royal adalah pusat perdagangan dan markas para bajak laut. Bajak lautnya yang dilegalkan di Inggris, Bang. Jadi dulu tuh emang ada bajak laut tapi legal. Oh, berarti kayak One Piece ya? Kayak One Piece. One Piece tuh berarti kan apa marinir. Marin kan ya, marinir lagi. Nah, kota ini terkenal karena perdagangan hasil rampasan dari Spanyol. Terus tempat minum-minum, tempat judai. Malak ya berarti ya. Terus gaya hidupnya yang hedonis lah. Jadi kota tersebut tuh emang Kota hedon. kota bajak laut, kota hedon, kota minum-minuman, kota
kota yang hasil rampasan ada di situ semua tuh. Nah, tokoh bajak laut yang terkenal adalah Henry Morgan. Nah, dan pernah menjadikan Port Royal sebagai basis dari operasinya. Kemudian ada bencana pada 7 Juni tahun 1692, yaitu bencana gempa besar yang diperkirakan berkekuatan sekitar 7,5 skala Richter yang mengguncang kota. Nah, dampaknya tanah berpasir mengalami likuifaksi kayak tadi tuh. Oh, karena pasir ya, jadi begitu. Okay. Terus sekitar 2/3 kota langsung tenggelam ke laut dalam hitungan menit. Gila. Berarti emang pulaunya tuh ini banget, apa namanya, ringkih banget ya. Ringkas. Terus muncul tsunami kemudian. Itu. Tsunami sih yang bikin ini sih. Iya, udah kayak gitu terus tsunami lagi. Nah, diperkirakan 2.000 orang tewas seketika. Dan ribuan lainnya meninggal akibat penyakit setelah bencana. Jadi setelah bencana itu ada penyakit lah, macam-macam. Wah, tapi kalau di zaman dulu ngeri sih. Maksud gua kalau misal zaman sekarang kan teknologi udah semakin maju kan. Satu kan gitu. Yang kedua kalau zaman dulu lu bayangin kalau misal sakit panas. Ya, belum ada tuh paracetamol. Batuk emang udah ada itu bodrek. Tapi katanya Wan, batuk itu baru ada sekarang-sekarang. Dan zaman dulu kagak ada. Katanya flu. Kalau enterwin masuk angin. Masuk angin. Enterwin dari ya kayak gitu ada ya. Itu kan zaman dulu belum ada deh. Oke. Nah, kemudian penelitian arkeologi di bawah laut menemukan meriam dan kapal yang karam. Terus peralatan rumah tangga, kemudian sisa-sisa pondasi dari bangunan lama. Akibatnya setelah kejadian tersebut adalah ekonomi Port Royal daerah itu tuh melemah. Ekonominya tuh melemah. Kemudian yang tadinya pusat perdagangan dan administrasi Inggris akhirnya pindah ke Kingston di Jamaika. Jamaika. Kota yang tenggelam nomor urut 2. Namanya Port Royal. Sekarang yang ketiga, Wan. The Lost Village. The Lost Village. Apa itu The Lost Village? The Lost Village adalah 10 desa di Ontario, Kanada yang sengaja ditenggelamkan pada tahun 1958. Desa-desa ini bukan hilang karena gempa, tapi karena pembangunan proyek pembangkitan listrik dan jalur pelayaran di Sungai Lawrence. Saint Lawrence. Ya. Jadi penyebab tenggelamnya tuh proyek besar bernama Saint Lawrence Seaway dibangun oleh Amerika. Ya kan. Tujuannya untuk membuka jalur kapal besar dari Samudra Atlantik ke Great Lakes. Ya. And then membangun pembangkit listrik tenaga air skala besar. Akibatnya permukaan air sungai dinaikkan dan desa-desa tersebut ditenggelamkan secara terencana. Sebelum ditenggelamkan, evakuasi dan relokasi sebelum tenggelamkan. Ada sekitar 6.500 penduduk direlokasi. Rumah-rumah dan bangunan dipindahkan ke wilayah baru di Long South and Ingleside. Ya. Pemakaman dan gereja juga dipindahkan. Dipindahin cuma berarti. Iya, gereja. Ada masjid. Dan gereja. Ada masjid. Iya, nggak ada. Nggak ada masjid. Jadi yang masih bisa dilihat tuh saat air surut atau dalam kondisi tertentu fondasi bangunan. Jadi masih kelihatan tuh kondisi bangunannya. Kalau lagi surut, jalan lama sama struktur batu. Iya, ya kan. Sama ada ikan-ikan dah. Ikan-ikan. Iya kan kalau pada mati tapi kan surut kan, lagi surut. Orang pada ngejala kali ya. Bisa jadi ya kan. Oke. Masih bisa terlihat dari permukaan atau melalui menyelam ya kan. Penyelaman ya. Bahkan ada taman museum bernama Lost Village Museum yang menyimpan dokumentasi foto bangunan asli yang dipindahkan dan arsip kehidupan warga sebelum desa ditenggelamkan. Lo tau gak sih yang kata tenggelamkan? Bu Susi. Ya. Tenggelamkan Bu Susi. Oke. Lanjut Trip. Ini yang keempat nih. Yang keempat ya? Yang keempat Trip. Yang keempat adalah Seceng ya kali. Seceng dari sono kali ya. Seceng. Atau Lion City adalah kota kuno yang berada di dasar danau Qiandao, Thousand Island Lake di provinsi Zhejiang, Tiongkok. Nah, ini sejarah kotanya dulu nih. Kota ini didirikan pada tahun 208 Masehi pada masa 3 kerajaan. Menjadi pusat administratif selama berabad-abad. Banyak struktur yang berasal dari masa dinasti Ming dan dinasti Qing.
Timing. Memiliki 5 gerbang kota besar, tembok kota, lengkungan batu, serta ukiran naga dan phoenix yang detail. Phoenix itu kan burung ya? Burung phoenix. Ntar ada tuan foto-fotonya emang ukiran naganya. Mantap banget emang. Terus itu sebenarnya itu bakal udah dimunculin sebelumnya sih. Biasa kan gitu. Ya. Terus. Kota ini berkembang sebagai pusat politik dan ekonomi regional sebelum akhirnya ditinggalkan. Waduh. Kenapa ini lagi-lagi tenggelam? Sebenarnya ini adalah proyek lagi, Wak. Proyek ya? Bukan karena bencana alam, bukan ya. Melainkan karena proyek pembangunan bendungan pada tahun 1959. Pembangunan Sinan River Hydropower Station. Nah, proyek ini membentuk danau Qiandao. Akibatnya kota ini dan beberapa kota lain terendam atau tenggelam. Sekitar 290.000 penduduk direlokasi atau dipindahkan. Nah, ini adalah contoh klasik atau contoh kota yang dikorbankan demi industri. Kebutuhan listrik. Listrik lagi ya. Nah, kondisi di bawah air bagaimana sekarang? Nah, menariknya kota ini berada di kedalaman kurang lebih 26 sampai 40 meter dan relatif masih terjaga. Oh, masih kelihatan berarti ya? Air danaunya soalnya tenang, Wan, nggak ada arus-arus, jadi nggak merusak bangunan di dalamnya. Terus matahari juga langsung, jadi nggak berlumut, nggak gitu-gitulah, nggak bikin lapuk. Struktur kayu memang rusak, akan tetapi gerbang batu, tembok kota, jalan dan ukiran itu masih aman. Oh, masih aman ya? Masih terjaga. Betul. Mungkin terjaga sama Lumpur kali. Iya kali. Ya biasa jadi kita nggak tahu ya. Nah, ini disebutnya sebagai Atlantis dari timur. Atlantis timur ya. Merujuk pada legenda Atlantik tadi ya. Tapi Atlantis ya. Gue jadi pengen nonton film Atlantis lagi. Seru tau? Seru. Walau tenggelam sejak 1959, Si Cheng baru mendapat perhatian luas pada tahun 2001 ketika pemerintah mulai melakukan survei penyelaman dan promosi wisata selam. Wih, tapi seru sih lo kalau misalnya nyelam, wah bangunan ini kota-kota ya kan. Betul. Itu tapi deg-degan juga. Kenapa? Takut ada begal. Jadi nuansa zaman dulunya kayak. Tapi kayaknya kalau orang yang nyelam udah kayak berani untuk hal itu nggak sih? Iya sih, betul juga. Iya kan? Betul. Kayak nggak ada pikirannya gitu buat yang takut-takut gitu. Apaan sih gitu kayak gitu. Betul. Nah, sekarang danau itu menjadi tempat diving, menyelam. Kemudian danau itu juga nggak pernah benar-benar surut, Wan, karena dijaga atau dikontrol oleh pemerintah. Terus akses orang-orang ke sana juga dibatasi lah, kurang lebih begitu. Kemudian yang terakhir, Wan. Yang terakhir itu ada Potosi. Ya. Potosi, kota dulu lah. Gimana sih sejarah singkatnya Potosi, Wan? Coba. Sejarah singkatnya Potosi adalah sebuah kota kecil di negara bagian Tahira, Venezuela, yang diperkirakan sudah berdiri sejak abad tahun ke-19 menjadi komunitas pertanian dengan 1.200 penduduk sebelum dulunya tenggelam. Ya. Tenggelamkan lagi kan. Terus pada tahun 1985 pemerintah Venezuela secara sengaja mengosongkan dan membanjiri kota ini ya kan, langsung membanjiri kota ini. Termasuk rumah, sekolah, dan plaza untuk membuat waduk reservoir Uriben dalam rangka pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Tapi ngomong-ngomong yang tadi kita bicarakan tuh ada kurang lebih semuanya untuk pembangkit listrik tenaga air ya. Kurang lebih ya. Ya, jadi emang kota yang tenggelam tuh emang ada yang karena bencana, emang ada yang sengaja ditenggelamkan. Tapi Indonesia kurang, kan juga ada. Ada juga sih kan itu. Waduh, Indonesia lagi. Jadi jangan dah ngomongin Indonesia lah. Tapi benar itu resmi, Wan. Yeah. Jadi dibikin waduk. Iya kan, kalau Indonesia kan ada yang itu sama bukan air tapi itu yang tanah-tanah sih. Oh iya. Wah, itu mah jangan dah. Oke, ciri bangunan yang masih tersisa sebelum seluruh kota tenggelam. Menara gereja kota San Isidro Labrador yang tingginya sekitar 26 sampai 28 meter berhasil tetap berdiri meskipun upaya penghancuran pernah dilakukan. Jadi di situan ada gereja yang kepalanya doang muncul saking tingginya. Jadi kalau kita lihat cuma kepalanya doang. Kepala doang ya. Menaranya. Kepalanya doang muncul ya. Selama beberapa dekade setelah itu yang tampak di permukaan air hanyalah puncak menara gereja. Sering digunakan sebagai penanda tinggi air waduk. Wah, jadi kalau misalnya tinggi, wah udah nggak kelihatan kalau ini kelihatan. Oke, kemunculan kembali karena El Nino.
Pada tahun 2009 sampai 2010 Venezuela mengalami kekeringan parah yang menyebabkan fenomena cuaca El Nino. Yang disebabkan karena El Nino. Yang disebabkan benar. Yang membuat permukaan air di reservoirs pokoknya itulah ya turun drastis hingga sekitar 30 meter lebih rendah dari biasanya. Wah, berarti kelihatan tuh. Kelihatan kan tadi 29 sampai 30 ya. Saat itu seluruh struktur kota yang terkubur di bawah air mulai terlihat kembali. Di Menara gereja kini sepenuhnya muncul. Fondasi bangunan kelihatan ya, jalan bekas kota dan bekas pemakaman kelihatan. Kuburan-kuburan kelihatan. Meskipun tidak permanen atau air kembali naik tergantung musim hujan, kejadian ini menarik mantan penduduk, fotografer dan wisatawan untuk melihat kembali jejak kota yang dulu hilang. Bukan jejak kuno ya. Ini ada faktanya nih, Rick. Terakhir faktanya nih. Fakta menarik. Fakta tambahan yang menarik ada kota ini pernah disebut sebagai semacam Atlantis di Tahchira. Karena muncul kembali setelah puluhan tahun tenggelam. Terendam atau nggak tenggelam gitu ya, bersama ya. Yang kedua adalah karena waduk dan pembangkit listrik terus-menerus beroperasi, air biasanya tetap tinggi. Jadi kota Potosi tidak selalu bisa terlihat. Tergantung pada kondisi cuaca dan manajemen air. Yang ketiga ada pada tahun-tahun berikutnya aktivitas kekeringan dan perubahan iklim terus mempengaruhi ketinggian air. Membuat kadang kota ini muncul lagi atau sebagian ditutup kembali oleh air. Jadi kayak musim hujan, kota tuh pokoknya lagi musim kering. Diatur. Naik tingginya air diatur sama pemerintah, kurang lebih gitu. Nah, itu adalah 5 kota yang tenggelam. Emang 5 apa 4 sih tadi? 5. Yakin 5? 5 kota yang tenggelam, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dari bencana maupun emang sengaja dibuat waduk. Tapi 5 apa 4? Entar dulu, 5. Nih, 5 yang pertama kan Tonis Heraklius, yang kedua Port Royal, yang ketiga The Lost Village, yang keempat Suceng. Belum dah. Udah, Potosi. Belum ya. Udah. Oh, udah. Ya udah, bagaimana sih kalau udah. Ya udah. Sampai sekian aja. Jangan lupa di-share, di-like, di-subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.